Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali dalam modul ini. Kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya sangat penting di dalam perjalanan karir Anda ya, ketika nanti selesai atau menyelesaikan bidang yang Anda geluti dalam dunia kampus. Nah, rekan-rekan, satu topik ini akan kita lihat bagaimana sebenarnya nanti penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia kerja. Nah, ini sangat penting Anda pahami karena di dalam dunia pekerjaan bahasa Indonesia menjadi salah satu alat komunikasi formal yang tentunya nanti bisa berdampak positif di dalam pengembangan karir Anda. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan mahasiswa menyimak penjelasan ini dan kiranya kalau nantinya ada pertanyaan, kita boleh mendiskusikannya di dalam kesempatan atau pertemuan sinkronus. Nah, rekan-rekan, pertanyaan yang selalu muncul ketika kita membicarakan bagaimana relevansi bahasa Indonesia dalam dunia pekerjaan, maka pertanyaan ini akan mengacu pada jawaban yang diharapkan. Kita akan kembali pada teori, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita bahas di dalam video-video sebelumnya tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ini menandakan bahwa bahasa Indonesia ya, kita lihat dari fungsinya, yaitu fungsi khusus sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa nasional. Nah, kalau kita nanti kaitkan dengan pertanyaan bagaimana peranan bahasa Indonesia dalam dunia pekerjaan, maka rekan-rekan mahasiswa bisa melihat itu, jawabannya akan mengarah pada penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Mengapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Bahasa ya, dan bahkan Undang-Undang 1945 yang memperjelas bahwa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memberikan identitas bangsa dan sekaligus bahasa resmi kenegaraan, ini menjadi sarana utama bahwa pun di bidang pekerjaan ya, dan tentu dipahami dunia pekerjaan yang saya maksud adalah khusus dunia pekerjaan formal ya, tentu juga ada dunia pekerjaan non formal, tetapi bahasa Indonesia akan digunakan nanti dalam konteks yang formal, sehingga otomatis nanti bahasa Indonesia akan rekan-rekan gunakan di dalam dunia pekerjaan yang bersifat formal. Katakanlah dalam dunia pendidikan, ya seperti yang sedang kita laksanakan, sedang Anda geluti, sedang dalam dunia kampus ya seperti ini Anda sekarang, atau mungkin nanti dalam industri, ya industri ya macam-macam industri bergerak di bidang apa. Nah, itu dalam konteks yang formal nanti bahasa Indonesia akan rekan-rekan gunakan. Dan juga mungkin dunia perkantoran ya, bahkan dunia pekerjaan yang memang nanti masuk pada ranah yang formal atau resmi. Nah, disinilah nanti peranannya bahwa memang bahasa Indonesia itu akan rekan-rekan gunakan sebagai sarana utama untuk berkomunikasi, mungkin antara Anda dengan pimpinan Anda, mungkin antara rekan-rekan sekerja Anda nanti ya, teman-teman sejawat di dalam tim, maka sarana utama yang kita gunakan nanti bahasa Indonesia. Nah, lebih spesifik lagi sebenarnya peran bahasa Indonesia itu bisa terlihat ya, karena karakteristik dari berbagai lapangan pekerjaan yang tersedia khususnya di Indonesia ya. Nah, tentu memang lapangan pekerjaan itu
kalau kita lihat dalam perspektif Indonesia atau negara Republik Indonesia, maka berbagai perkantoran resmi ya yang berhubungan dengan kenegaraan, maka memang menjadi persyaratan utama yang dipakai adalah bahasa Indonesia ya sebagai sarana utama untuk berkomunikasi. Tetapi di balik itu tentu pekerjaan-pekerjaan di bidang yang informal juga bahasa Indonesia Anda akan tetap gunakan, namun nanti ranah yang digunakan itu melalui semboyan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka nanti konteksnya tergantung nanti dunia pekerjaan yang Anda geluti, apakah dunia pekerjaan Anda yang formal, maka menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tetapi kalau nanti Anda bergerak, ya dunia pekerjaannya bergerak di bidang informal, maka biasanya nanti menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebenarnya ini dua ranah yang juga sudah pernah saya sampaikan atau saya jelaskan ya di dalam video sebelumnya. Rekan-rekan nanti bisa menonton kembali. Konsep pengertian bahasa Indonesia yang baik itu menandakan bahwa Anda menggunakan bahasa Indonesia tidak perlu menekankan atau tidak mempersyaratkan penggunaan kaidah-kaidah yang benar. Artinya, ketika Anda berkomunikasi baik pimpinan, rekan kerja, atau tim, itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja, mereka sudah paham komunikasi Anda, itu sudah menandakan kriteria bahasa Indonesia yang baik. Tetapi berbeda jikalau nanti konteks dalam dunia pekerjaan Anda betul-betul formal, maka teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa nanti ketika Anda sudah bekerja, maka Anda harus betul-betul memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang harus benar. Nah, ini jadi dua hal yang berbeda. Tetapi pada dasarnya konteks penggunaan bahasa Indonesia itu tetap bisa Anda laksanakan. Yang penting, lihatlah fungsi saat kapan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan saat kapan dinyatakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, dalam konteks misalnya formal ya, ini biasanya dalam dunia pekerjaan ini akan masuk pada ranah yang kita sebut nanti dalam lingkar korespondensi. Nah, korespondensi itu bisa kita artikan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas untuk melakukan yang namanya surat menyurat, ya, memberi informasi, mengabarkan suatu hal secara resmi kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, katakanlah kalau Anda itu misalnya hendak melakukan proses korespondensi, maka sebenarnya ini nanti akan mengacu pada kemampuan atau keterampilan Anda di dalam berbahasa yang menyangkut dalam dua hal keterampilan utama. Ya, keterampilan berbahasa utama. Yang pertama yang kita sebut nanti keterampilan berbahasa yang produktif, ya, seperti menulis dan berbicara. Nah, sebenarnya ada juga yang dikatakan yang non produktif, ya, seperti misalnya nanti kita katakan ini membaca dan juga menyimak. Nah, umumnya yang terjadi rekan-rekan mahasiswa nanti ketika kita menggunakan pada konteks yang formal, bingkai korespondensi, maka rekan-rekan harus menguasai keterampilan berbahasa yang produktif. Karena secara umum nanti dalam dunia pekerjaan, menulis dan berbicara itu akan langsung terlihat dan kentara penggunaan bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya di sisi yang lain, keterampilan berbahasa yang non-produktif, seperti tadi membaca dan menyimak, karena memang hasilnya tidak segera disampaikan, maka penggunaan bahasa Indonesia yang nantinya dalam ranah ini akan lebih ditekankan di dalam konteks keterampilan berbahasa yang produktif ini. Nah, apa bentuk konkretnya kalau ingin kita lihat penggunaannya begitu ya. Nah, penerapan konkret dalam keterampilan menulis dalam konteks dunia pekerjaan, maka teman-teman mahasiswa itu nanti akan berhubungan dengan seluruh korespondensi, ya, surat menyurat. Nah, yang pertama surel ya, surat elektronik yang saya kira di zaman teknologi sekarang kita tidak menggunakan lagi
ya, kemungkinan besarnya tidak menggunakan lagi surat ya untuk melamar pekerjaan itu misalnya dengan tulisan tangan, tetapi kita sudah ada format digitalisasi, semuanya sudah tersedia. Nah, atau kalau Anda ingin membuat email gitu ya, mengirim surat email kepada sebuah perusahaan. Nah, rekan-rekan mahasiswa nanti tentu melihat pakem menulis surat seperti apa. Ada aturannya, kita lihat nanti kepada siapa Anda tujukan misalnya ya. Lalu perihalnya atau tentang apa nih surat yang ingin Anda sampaikan. Apakah misalnya melamar kerja, surat izin, surat menginformasikan gitu ya. Atau isi surat yang lain yang memungkinkan nanti informasi atau berita itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus memperhatikan itu, jangan sampai salah menuliskan surat korespondensinya. Atau misalnya ada laporan-laporan pekerjaan yang nantinya Anda akan sampaikan pada pimpinan. Nah, ini kan ada pakemnya ya. Apakah misalnya laporan hasil jual beli, laporan keuangan, neraca pembelian. Nah, ini macam-macam. Rekan-rekan mahasiswa nanti akan menggunakan keterampilan ini dalam dunia pekerjaan. Jadi, dengan arti kata bahasa Indonesia di sana tentu menjadi sarana utama untuk berkorespondensi. Dan memang kita harus yakinkan bahwa dunia pekerjaan kita adalah tentang menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda memang kalau nanti perusahaan atau dunia pekerjaan Anda itu perusahaan asing yang mungkin menuntut bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Tetapi dalam konteks Indonesia, korespondensi yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar khususnya ya dalam konteks surat menyurat. Nah, itu berbagai contoh ya, termasuk cara Anda membuat laporan keuangan, penggunaan WA resmi mungkin ya, penelitian-penelitian pengembangan produk dalam dunia pekerjaan Anda dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana dalam keterampilan berbicaranya dalam dunia pekerjaan nanti apakah ini penting juga kita harapkan? Ya, nah dalam dunia pekerjaan mungkin keterampilan berbicara akan lebih sering kita gunakan nanti di ranah diskusi ya. Nah kalau ceramah, pidato ya bisa juga kalau teman-teman diunjuk ya menjadi penceramah dalam kantornya misalnya ya, atau berpidato misalnya Anda menjadi seorang kepala cabang misalnya ya, atau pimpinan perusahaan berpidato di depan anggota atau bawahan. Nah, ini biasanya yang digunakan atau diskusi ya, rapat-rapat di dalam konteks Anda ya rapat tim, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus didiskusikan, ada proyek-proyek yang besar dalam perusahaan Anda akan berdiskusi, tentu akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, penekanan berbicara ini bisa formal dan tidak formal ya, seperti topik kita yang sudah kita bahas, bahasa Indonesia ragam formal dan ragam non formal. Nah, kalau berdebat ya mungkin bisa Anda pakai di sana, tetapi debat yang kita maksud adalah debat yang berkualitas ya, beradu argumen di dalam rapat ya, menyampaikan gagasan-gagasan yang penting tentang kemajuan perusahaan. Nah, ini berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar supaya rekan-rekan sejawat Anda atau pimpinan Anda nanti bisa memahami apa sebenarnya yang hendak ingin Anda sampaikan. Ya, sama juga ya, berdialog. Ini mungkin lebih spesifik dialognya bisa antar sesama divisi misalnya ya. Kalau monolog mungkin jarang ya dipakai dalam dunia pekerjaan ya, karena monolog ini biasanya keterampilan berbicara yang di sana mengandaikan kita berbicara pada diri sendiri yang mungkin tidak akan tampak secara langsung dalam dunia pekerjaan. Tetapi dalam konteks-konteks pembicaraan dalam dunia pekerjaan ya, hal-hal yang tadi yang saya sampaikan ini sangat memungkinkan dan rekan-rekan bisa mempelajarinya lebih baik sehingga mempersiapkan diri Anda nanti memasuki dunia pekerjaan. Karena keterampilan-keterampilan seperti ini akan membantu pengembangan karir Anda, makanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menjadi satu hal yang harus Anda kuasai manakala Anda akan melamar pekerjaan atau ingin berprofesi di dalam bidang pekerjaan di Indonesia yang menuntut bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya, sebagai bahasa utama, sebagai persyaratan utama. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, silakan Anda mengembangkan
diri, menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia pekerjaan. Jikalau nanti rekan-rekan berhasil menguasainya, saya sangat percaya bahwa teman-teman akan memiliki kewibawaan dalam dunia pekerjaan Anda, sebagaimana fungsi bahasa Indonesia itu juga akan memberi kewibawaan pada seseorang yang mampu menggunakannya dengan baik, tentunya dengan penguasaan diksi yang bagus, sehingga teman-teman semuanya nanti bisa memiliki kekayaan diksi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam ranah pekerjaan, dalam dunia profesional, dan dunia karakteristik pekerjaan Anda. Karena jenis-jenis pekerjaan itu nanti akan sangat banyak yang menuntut kita mampu mengomunikasikan apa hal-hal yang ingin kita kembangkan dalam dunia pekerjaan kita. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak video ini. Silakan kalau ada pertanyaan kita akan berdiskusi dan kita akan jawab dengan baik dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Salam bahasa.